Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Humaira dengan NIM channel 24018. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Wimi Eka Putra, SE, MSI. Baiklah, di sini ada latar belakang perkembangan dunia bisnis yang makin pesat menyebabkan hubungan kerja sama antar pelaku usaha menjadi semakin kompleks. Dalam praktiknya, sering terjadi keterlambatan pembayaran, pelanggaran kontrak, persaingan usaha tidak sehat, dan perbedaan kepentingan antar pihak. Jika sengketa tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat menyebabkan kerugian finansial, menurunkan reputasi perusahaan, dan merusak hubungan kerjasama. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai penyelesaian sengketa bisnis agar konflik dapat diselesaikan secara adil dan efektif. Baiklah, di sini kita masuk pengertian sengketa bisnis. Nah, sengketa bisnis yaitu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam kegiatan usaha akibat adanya pelanggaran perjanjian, perbedaan kepentingan, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Dalam dunia usaha, sengketa dapat terjadi antara perusahaan dengan perusahaan. Nah, perusahaan dengan konsumen maupun inventor dengan pelaku usaha. Nah, sengketa bisnis perlu diselesaikan dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengganggu kegiatan usaha. Selanjutnya ada penyebab sengketa bisnis. Nah, sengketa bisnis dapat terjadi karena berbagai faktor dalam kegiatan usaha. Salah satu penyebab utamanya adalah uang prestasi atau pelanggaran kontrak, yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagai perjanjian. Juga sengketa dapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran isi kontrak, penipuan dalam transaksi bisnis, dan persaingan usaha tidak sehat, kelalaian dan pelanggaran hak kekayaan intelektual seperti merek dagang dan hak cipta. Di sini kita masuk di uang prestasi. Uang prestasi yaitu keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian telah disepakati bersama. Nah, bentuk uang prestasi dapat berupa keterlambatan pembayaran, tidak menyerahkan barang tepat waktu, atau melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai kesepakatan. Contohnya yaitu perusahaan pemasok terlambat mengirim barang sehingga perusahaan pembeli mengalami kerugian atau ganggunya proses produksi. Nah, kita masuk ke jenis-jenis sengketa bisnis. Nah, sengketa bisnis memiliki berbagai bentuk tergantung pada bidang usaha yang diperselisihkan. Nah, jenis sengketa bisnis yaitu yang pertama sengketa kontrak, yang kedua sengketa perdagangan, yang ketiga sengketa investasi, yang keempat sengketa perbankan, yang kelima sengketa asuransi, yang keenam hak kekayaan intelektual, dan yang terakhir yaitu sengketa ketenagakerjaan. Nah, setiap jenis sengketa memiliki karakteristik dan metode penyelesaiannya berbeda sesuai masalah yang dihadapi. Nah, di sini ada penyelesaian melalui litigasi. Nah, litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Nah, dalam prosesnya hakim memeriksa perkara, mendengarkan keterangan para pihak, dan memberikan putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, kelebihan litigasi ini memberikan kepastian hukum karena putusannya memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi proses litigasi biasanya memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang besar, dan dapat merusak hubungan bisnis antar pihak. Di sini ada penyelesaian di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan Alternative Dispute Resolution atau ERD. Yaitu metode ini dilakukan tanpa proses persaingan dan lebih mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan bentuk ADR ini meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitras atau penyelesaian di luar pengadilan lebih banyak dipilih karena prosesnya lebih cepat, fleksibel, dan menjaga kerahasiaan perusahaan. Selanjutnya ada negosiasi dan mediasi. Nah, negosiasi yaitu proses perundingan langsung antar pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa melibatkan pihak ketiga. Nah, sedangkan mediasi dilakukan dengan bantuan mediator yang netral. Mediator bertugas membantu para pihak menemukan solusi terbaik tanpa memberikan keputusan. Nah, kedua metode ini sering digunakan dalam dunia bisnis karena lebih cepat, hemat biaya, dan mampu menjaga hubungan kerja sama antar pihak. Di sini ada arbitrase. Nah, arbitrase itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbiter yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase ini memiliki beberapa kelebihan seperti proses yang lebih cepat, bersifat rahasia, dan putusannya final serta mengikat. Nah, juga
arbitrator biasanya merupakan ahli di bidang bisnis sehingga dianggap lebih memahami masalah yang terjadi. Arbitrase sering digunakan dalam sengketa bisnis internasional. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian penyelesaian sengketa. Nah, setiap metode penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Litigasi memberikan kepastian hukum yang kuat, tetapi membutuhkan waktu lama dan biaya besar. Kalau penyelesaian non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase lebih cepat, fleksibel, dan menjaga hubungan bisnis, tetapi sangat bergantung pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memiliki metode yang paling sesuai dengan kondisi sengketa yang dihadapi. Nah, di sini ada contoh kasus sengketa bisnis, yaitu sebuah perusahaan distributor mengalami kerugian karena pemasok terlambat mengirim barang sesuai kontrak kerjasama. Nah, akibat keterlambatannya, distributor tidak dapat memenuhi permintaan konsumen dan mengalami penurunan keuntungan. Kedua pihak kemudian menyelesaikan sengketa melalui mediasi dan mencapai kesepakatan pembayaran ganti rugi. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara damai dapat menjadi solusi yang efektif dalam dunia bisnis. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu sengketa bisnis merupakan konflik yang terjadi dalam kegiatan usaha akibat pelanggaran hak dan kewajiban. Perbedaan kepentingan maupun prestasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi. Nah, dalam praktek bisnis modern, penyelesaian di luar pengadilan lebih banyak disiplin karena lebih cepat, efisien, dan mampu menjaga hubungan kerjasama antar pihak. Pemahaman mengenai penyelesaian sengketa bisnis sangat penting agar konflik dapat diselesaikan secara adil dan tidak menghambat kegiatan usaha. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila materi yang saya jelaskan kurang jelas atau gimana, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.